Entah meme brain rot atau apalah ini, gue juga nggak tahu gitu. Bro, what the hell is this? Tapi apa emang iya menarik dan bisa dinikmati oleh banyak orang? Iya, kalau harga cabai mahal, jangan makan yang pedes. Saran yang sangat menarik ya. Jadi nanti kalau harga rumah mahal, jangan beli rumah. Kalau sekolah mahal, ya jangan sekolah. Kalau rakyat protes, jangan didengerin. Kalau obat mahal, jangan sakit, mati aja langsung. Tapi ya baru-baru ini dia kena somasi oleh PKN guys ya. Apa ini PKN? Apal SD gua. Incar lagi. Jadi pedagang eceran itu emang seharusnya bayar pajak, cuma banyak yang lolos pajaknya gitu kan. Nah makanya 2026 katanya pedagang eceran ini akan lebih fokus diawasi, bahkan kumat kelakuan. Tapi gini loh ya, ini gini. Orang kalau waras ya mikirnya gitu kan. Yang harusnya diincar pajaknya itu kan orang yang punya duit gitu kan. Kalau orang yang nyari duit aja susah, ngapain diincar gitu biar masyarakat itu tuh makin kesini makin males bayar pajak gitu kan. Kenapa? Selain karena ekonomi kita lagi jelek, dengan bayar pajak mereka dapat apa? Dapat emosi yang ada ngelihat berita tunjangan rumah DPR yang sebulan 50 juta gitu kan. Maruk anjir anggota DPR tuh. Ada yang basi, ada belatungnya, terus yang keracunan dilarang menuntut. Ini apa? Ini enggak bukan gimana ya, MBG itu emang niatnya bagus gitu kan. Cuma kalau diterapkan di Indonesia ya itu menurut gue itu jatuhnya kayak giveaway gitu. Melihat program ini memiliki potensi korupsi yang gampang banget buat dilakuin. Anggaran ke BGN, terus ke dapur, bla 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 dan lain sebagainya gitu kan. Sampai ke tangan siswa kalau gak kualitasnya udah mirip makanan yang ada di Resident Evil. Porsinya bercanda plus malah dikasih junk food gitu kan. Iya gue tahu gak semuanya kayak gini gitu kan. Cuma ya yang kayak begini kan bukan satu atau dua doang. Literally banyak yang kayak gini. Men, datanya udah lebih dari 5.000 anak yang keracunan. Ya gak heran keracunan kalau menunya aja aneh-aneh gitu kan. Ada hiu goreng itu. What the fuck? Ini apa bangke? Seolah-olah mereka pikir ikan tongkol dan kembung tuh gak terlalu enak ya. Terus melihat MBG ini banyak jeleknya, akhirnya orang-orang berpikir kayak gini nih. Mending kasih aja duit MBG-nya ke orang tua. Bang gini bang ya. Orang-orang kayak gini lu kasih bansos aja, kalau gak dipakai buat depo ya buat beli rokok. Apa yang membuat Anda berpikir kalau lu kasih duit cash itu bakal dipakai buat beli makanan? Itu apa tidak salah dilarang merokok? Penganut rokok haram ini. Cukai rokok penyumbang devisa. Ada kok bisa orang TikTok nyasar ke sini sih. Kenapa merokok dilarang? Selama tidak mengganggu dalam kerjaan sah-sah aja. Tidak ada alasan melarang rokok. Ada bapak ya. Ini kerjaan jaga kedai. Lu tahu nggak sih asap rokok lu itu bisa nempel ke makanan yang mau lu jual? Nggak mau gua makan makanan bekas paru-paru Black RX lu, nggak mau gua. Tapi kan bang, kalau di luar kerja nggak apa-apa bang. Lah lu kayak nggak pernah lihat perokok gitu kan? Ini kerjaan dari pagi sampai malam gitu. Lu yakin mereka gak bakal jempat ya? Naik motor aja mereka sambut jempat gitu. Syarat sholat 5 waktu. Lu mau jualan apaan? Jualan agama? Nama Rohman, kelakuan rojim. Oke. Akhirnya lucu banget tadi. Siapa yang membiarkan Mamang Kabuto memasak ya? Melainkan menggunakan ASMR mommy pressure. Kalau mikir ditimpa mas ya. Emang ini ada di YouTube ya? Bentar gue tuh. Oke. Gak cuma itu, di update berikutnya Genshin juga kedatangan karakter baru yang berpenampilan seperti cowboy. Anjay, kerah. Ada bunga di akunmu. Sudah siapkah Anda mengenang anjay? Yaitu Casca, karakter bintang 5 baru yang bertipe Anemo dan bisa mengeluarkan revolver. Ini revolver kan? Apa ini? Basoka, cok. Gak usah tanggung-tanggung, anggap aja basoka. Tapi gila keren sih konsepnya ya. Dia bisa terbang sambil nembak-nembak, berasa naik kapal gitu. Animasinya satisfying banget. Rocok-rocok di bawah juga cuma bisa ngeliatin, tau gak sih? Setelah itu kita kedatangan satu karakter lagi. Kalau sebelumnya cowboy, kali ini kelihatan kayak anak emo yang suka dengerin musik metal di tahun 2010, yaitu Ororon, ya, karakter bintang 4 baru yang menggunakan panah serta bertipe elektros yang menambah kesan keejiannya, anjay.
Menteri Keuangan kita, Pertamina itu kerjaannya cuma males-malesan doang tuh. Bukannya bikin kilang baru, malah ngimpor mulu. Hobinya bakar-bakarin kilang minyak. Nah, abis ngomong kayak gini nih Menteri kita, besoknya kilang minyak kebakaran tuh. Ini apaan, so? Gila, bener kata Bapak Purbaya ya. Negara kita ini hobi banget ngeledakin kilang minyak. Udah banyak banget kilang minyak yang meledak gitu kan. Ada yang kesambar petir, ada kebocoran pipa, dan gak tahu kenapa kayaknya di jadwal ya minimal setahun ada deh satu kilang yang kebakar gitu. 2023 kilang Dumai kompresor meledak, 2024 Balikpapan meledak. 2025 baru kemarin tuh. Literally dalam 4 tahun ini kalau nggak salah udah ada 7 kilang minyak yang terbakar, men. Artinya apa? Artinya ya kali cuy kecelakaan gitu kan, kebakaran kilang minyak sesering itu di negara tropis lemau. Tapi ini mah mungkin aja ya, mungkin ini mah ya. Tujuan ledak-ledakin kilang minyak ini biar nantinya kita nggak bisa proses minyak lagi tuh. Mau nggak mau kita harus impor. Emang kenapa bang kalau impor bang? Kalau impor artinya mudah dikorupsi gitu kan. Enggak, bukan gimana ya. Mengingat kita kemarin kena scam Pertamina, jujur agak sulit gue positive thinking gitu kan. Kemarin ada challenge minum 2 botol marja dalam 3 menit. Udah gila kali lu. Diabetes pargoy lihat ini. Halo semua, gue Kafein dan selamat datang di rumah sakit. Dimana nanti orang ini ditanya, kamu sakit kenapa? Oh ya, tadi saya minum 2 botol sirup marjan dalam 3 menit. Hah? Jadi kemarin ada video challenge dari aplikasi tertolol umat dunia yaitu TikTok, dimana kalau ngabisin 2 botol sirup dalam 3 menit nanti dikasih 2 juta. Pala bapak 2 juta. Maksud gue sehat itu mahal gitu. 2 juta mana ada apa-apanya dibandingin kesehatan lu. Mau dibayar 2 juta, 20 juta. Kalau lu ujung-ujungnya pusing, mual, diabetes, terus koma, 2 juta bisa apa anjing? Beli Panadol. Gue minum sirup cuma di bulan Ramadan. 1 botol marjan itu bisa buat sebulan lebih. Lalu bandingin ini 2 botol 3 menit. Lambung lu hilang besok-besok. Jadi adik-adik lu pada kalau mau bikin challenge jangan taruhannya nyawa. Minum sirup 2 botol, makan cabai sebaskom, ntar apalagi ini minum baygon. Orang pertama yang minum baygon tapi kagak meninggal dikasih 10 juta. Iya, 10 jutanya buat biaya kuburan bangsa. Menang ya, menangis. Ya maksud gua mana ada satu orang menang lawan 100 orang anjir. Kalau ada pun ya besoknya lu bukan cerita di YouTube, yang ada diceritain tuh di artikel kisah lucu seorang badut nantangin 100 orang. Buat kalian yang belum tahu kata Kmizer, ya singkatnya ini makhluk memberikan pengaruh buruk buat masyarakat Indonesia. Karena selain mempromosikan judi online secara terang-terangan, nih orang juga secara bangga nyeritain betapa hebatnya dia waktu tawuran anjir. Malah bangga, lu bayangin. Bingung gua apa yang dibanggain bang, kelihatan laki juga kagak anjir, lepas baju di jalanan kayak member sungut lele anjir. Wakatobi yang dimana jembatannya tuh udah gak bisa disebut jembatan lagi anjir. Apa ini pak? Ini cara lewatnya gimana? Terbang. Tapi entah kenapa bukannya mendapat ucapan terima kasih, kepala desanya malah kecewa. Dan mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya gitu, kok kades kecewa bang? Ayolah lu kayak baru tinggal di Indonesia aja lu. Pemerintah model kayak gini kan yang ada di palanya kan cuma maksud gue ya Pak Kades ya, lu lihat anak-anak no pada senang lari-lari ya. Warga lokal di sana juga dengan senang hati ikut membantu. Cuma lu doang Pak, orang yang kagak seneng warganya dibantu. Aneh gue Pak. Lagian kalau kata Bapak jembatan ini buat ngehubungin rumah-rumah warga ya itu lebih bahaya lagi kalau gak diperbaikin gitu. Ada orang tua, ada anak-anak, gak kasihan lu Pak. Tiap hari mereka disuruh main Ninja Warrior. Terus alasannya kenapa sampai sekarang gak diperbaiki? Katanya jembatannya masih layak dipakai 2 tahun yang mendatang. Pak mohon maaf nih Pak ya, kira-kira udah ada nggak sih Pak orang yang pernah ngasih tahu Bapak kalau melihat itu pakai mata kepala bukan mata kaki ya? Ini layak apaan? Anak kecil lewat kesenggol angin aja jatuh ini mah Pak. Udah gila kali lu. Emang di otak Bapak ini warga lokal di sana mah pada bisa terbang gitu ya, melayang semua anjir. Mereka mah nggak butuh jembatan gitu. Itu ya namanya jembatan tuh cuma mitos. Iya. Terus buat kalian yang belum percaya kalau kepribadian ganda itu nyata, sudah saatnya kalian percaya karena Bapak ini bilangnya YouTubernya belum izin. Lah terus ini siapa Pak yang dimintain izin? Jitomang.